Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno menyambut positif wacana PKS yang berencana mengusung Sandiaga Uno untuk berduet dengan Anies Baswedan dalam Pilpres 2024. Meski demikian, Sandiaga mengaku saat ini terdapat perbedaan antara dirinya dengan Anies. Pasalnya, Sandiaga saat ini menjabat Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang kabinetnya dipimpin Presiden Joko Widodo. Selamat berjumpa kembali dengan Om Ben. Salam seger waras. Kabar lucu tiba-tiba muncul dari Partai Keadilan Sejahtera. 3 petingginya menyodorkan nama Pak Sandiaga Uno untuk mendampingi Pak Anies. Hello, kok langsung balik arah begitu ya? Ada apa ini? Frustasi karena tidak ada yang mau dampingi Pak Anies. Atau yang mau dampingi Pak Anies tidak punya duit? Apa nama Mas AHY atau Pak Aher diyakini tidak laku bila ditawarkan ke masyarakat? Tidak tanggung-tanggung, usulan Pak Sandiaga jadi pendamping Pak Anies disuarakan oleh 3 elit dari PKS. Sebelum nama Pak Sandi disebut, PKS sudah menyodorkan nama Pak Ahmad Heriawan untuk bersaing dengan Mas AHY. Siapa yang akan dipilih jadi pendamping Pak Anies? Kok sekarang menawarkan Pak Sandi? Kenapa bukan kader PKS yang lain? Coba kenapa? Kan kader seniornya banyak itu. Ada Pak Tifatul Sembiring, Pak Ahmad Saiku, Pak Hidayat Nur Wahid. Pak Hidayat Nur Wahid atau vokalis lagu 2019 ganti presiden. Ayo siapa yang ingat? Pak Mardhani Alisera. Minimal kan suaranya sudah teruji bernyanyi dan nyinyir. Nggak enak, mohon maaf nih. Kalau teruji cerdas, saya sih belum pernah tahu mereka semua sehebat apa. Maaf, bukan belum tahu, tapi tidak yakin. Katanya PKS itu partai kader. Kader apa, Pak? Kader ngurip-uripi partai, maksudnya seperti itu. Baik, kader yang pinter koar-koar, kader yang jago kuasai medsos. Namanya partai politik, ya melahirkan kader yang siap bertarung dong. Kok malah mencalonkan kader partai lain? Apa sekarang ini PKS mengakui kalau mengalami krisis kader? Setidaknya itu menunjukkan PKS tidak pernah melahirkan seorang pemimpin yang disegani masyarakat. Usulan nama Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Pak Sandiaga Uno, yang mau dipasangkan dengan mantan Gubernur DKI, disampaikan Presiden PKS, Pak Ahmad Saiku, waktu meresmikan posko pemenangan Pak Anies di Cangkringan, Sleman, Yogyakarta. Juga ada politikus PKS, Pak Andi Azizi, serta Sekjen PKS, Pak Habib Abu Bakar Al-Habsyi. Ya, beliau, Pak Habib Abu Bakar Al-Habsyi. Alasan mereka, nama Pak Sandi disebut di internal PKS sebagai dinamika yang terjadi di kader-kader PKS. Yang benar loh, Pak. Dinamika internal atau kebutuhan pembiayaan menghadapi Pilpres. Bu yang jujur sampean ki. Partai berasaskan agama kok suka nutup-nutupi informasi loh. Padahal PKS sebelumnya pernah menggoda Pak Prabowo untuk diajak koalisi. Namun diabaikan sama beliau. Kini giliran Pak Sandi yang digoda mati-matian.
bisa jadi catatan kelam masa lalu kayaknya membekas cukup dalam di hati Pak Sandi. Bisa jadi kayak kejadian pas Pilkada DKI. PKS mendukung Anies dan Pak Sandi. Ternyata di balik dukungan diri mereka, biaya bertarung di Pilgub ditanggung oleh Pak Sandi. Nah, terus PKS modelnya apa ini? Cuma modal suara doang. Maaf, modal dukungan gitu. Kalau kayak gitu, semua partai bisa, Pak. Kalau menang, main klaim, punya jasa. Itu karena perjuangan mereka. Lalu minta imbalan. Ayo Pak, jujur saja. Dinamika kader apa, dinamika DPP PKS yang tidak mau keluar duit? Kalau Pak Saiku alasannya akan dinilai punya potensi menang tidak. Berarti peluang menang jika dipasangkan dengan Mas AHY atau dengan Pak Aher kecil ya Pak ya? Ini pasti iya nih, udah ada kekhawatiran seperti itu. Gitu. Usulan pendampingan Pak Anies oleh PKS berubah-ubah. Ya kayak nama koalisinya. Koalisi berubah-ubah. Bisa jadi kita sekarang memang tidak melihat PKS sebagai partai yang berintegritas ya. Pantas saja Pak Anies Mata dan Pak Fahri keluar dan mendirikan partai sendiri beliau. Karena tahu itu. Seringan itu yang membuat akrobat politik zaman sekarang. Bagi saya itu sih politik kacangan. Kelas rendahan. Jika Mas AHY siap duit besar juga, apa PKS mau kasih dukungan juga? Kan enggak. Saya masih penasaran. Duit 92 miliar modal Pilgub tahun berapa itu? 2019 atau 2014 kan? Habis untuk biaya kampanye murni atau ada yang dibagikan ke partai ya? Sayangnya ini yang tidak terungkap. Kalau ada yang masuk ke parpol, wah lumayan juga tuh. Kadernya disuruh panas-panasan, hujan-hujanan, ikut kampanye, beli bensin, cetak bendera, cetak kaos sendiri. Tapi duit dari calon cuma dibagi-bagi di tingkat elit. Tambah asiknya, Pak Sandiaga ditawari begitu bukannya malah merespon positif. Malah menolak tawaran itu. Dipikirnya Pak Sandiaga mungkin orang bodoh. Dulu di Pilgub dibohongi. Masa sekarang mau dibohongi yang kedua kali? Kalian itu memang keterlaluan kok. Sudah duit 92 miliar nggak balik. Bisa-bisanya mau diulangi lagi. Boro-boro ikut bertanggung jawab. Malah pengen menjerumuskan lagi. Orang-orang PKS ini bagaimana? Saat terungkap perjanjian soal biaya Pilgub 92 miliar, kalian diam saja. Padahal kalian termasuk salah satu parpol pendukung. Begitu isu mereda, mau diulang melukai Pak Sandi. Sampai akhirnya Pak Sandi melakukan sholat istikharah. Juga konsultasi sama ibundanya. Kemudian mengikhlaskan modal kampanye. Duit 92 miliar itu banyak loh Pak. Meski mantan wakil gubernur DKI kaya raya, namun kan tidak menikmati jabatannya. Tidak menikmati jabatannya itu lebih dari 2 tahun. Karena kemudian beliau mendampingi Pak Prabowo sebagai calon wakil di Pilpres 2019. Yang justru memberi pertolongan atas
keterpurukan Pak Sandi malah Pak Jokowi. Pak Sandi diminta mengurusi Parekraf hingga sekarang ini. Coba, apa penghiburan PKS sama Pak Sandi? Bagaimana sikap Gerindra waktu tahu Pak Sandi disebut berpeluang dipasangkan dengan Pak Anies? Selama Pak Sandiaga Uno masih menjadi kader Partai Gerindra, dia tidak akan mau. Itu penegasan Ketua Umum Gerindra, Pak Prabowo. Nah loh, akhirnya ditolak juga kan? Pak Sandi juga tidak bakal gerusah-gerusuh, bertindak sembarangan, hanya demi jabatan. Sekjen Gerindra, Pak Sufmi Dasko, mengatakan Pak Sandi pasti akan berkonsultasi terlebih dahulu dengan Ketua Umum Partai. Saya sih percaya itu. Sebab orang-orang yang bekerja dengan Pak Jokowi bakal ketularan mekanisme kerjanya. Seperti Presiden. Pola pikir Pak Sandi dan Pak Prabowo kini berubah. Menghargai kepercayaan yang diberikan pada duanya. Makin ketahuan siapa yang sering menggoyang kondusivitas para menterinya Pak Jokowi. Tawaran Pak Sandi mendampingi Pak Anies jika dirasakan ya hanya mengganggu konsentrasi para menteri agar kerjanya tidak fokus. Siapa yang tidak ngiler kalau ditawari jabatan sebagai posisi bakal cawapres? Bayangan duduk menjadi wakil presiden bisa mengganggu konsentrasi kerja. Berharap performa Kabinet Indonesia Maju Jilid 2 ini jeblok. Tujuannya dalam Pilpres mendatang, hasil kerja Menteri Pak Jokowi bisa jadi materi kampanye capres koalisi perubahan. Untuk diserang dengan masif. Lihat Pak Prabowo mau maju jadi bakal capres saja, minta izin loh sama presiden. Dulu tidak ada rumus minta izin segala. Pengaruh lingkungan kerja memang berbeda. Pak Sandi jangankan ditawari mendampingi Pak Anies, mau disenggol-senggol P3 saja untuk jadi kader Partai Ka'bah tetap istiqomah di Gerindra loh. Padahal kasak kusuk mau dijadikan ketua umum P3. Bisa jadi PKS menganggap kepribadian Pak Sandi masih sama seperti yang dulu. Ternyata sudah jauh berbeda. Mau melakukan apapun harus berkoordinasi dengan presiden. Kan Pak Sandi anak buahnya Pak Jokowi. Para bawahan Pak Jokowi itu bukan orang-orang yang sekedar mencari jabatan semata. Tapi bagaimana bekerja sebaik-baiknya untuk rakyat, demi negara. Coba sebutkan, siapa menteri yang bekerja asal-asalan? Tidak ada toh? Pak Sandi aja mengatakan, kalau pernah bermitra dengan Pak Anies, namun sekarang ada tugas. Makanya beliau mau fokus menggarap konsep keberlanjutan percepatan pembangunan. Tugas jadi menteri itu juga berat, bukan main-main. Apalagi jabatan bakal berakhir Oktober 2024. Kalau menerima tawaran PKS, otomatis beliau harus mundur dari jabatan menteri. Ini loh. Pentingnya kita berpikir jernih, melihat berbagai kemungkinan di balik sebuah pemberitaan. Dan kini kemampuan tersebut ada dalam diri Pak Sandi. Tawaran menggiurkan PKS belum tentu benar-benar serius.
selalu ada jebakan-jebakan yang bisa membuat orang tidak hati-hati, terperosok di dalamnya. Demikian opini Om Ben kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.